The point lah saya teh. Nah, iya Nurul Fadlillah. Ya, oke 53. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara ibu? Terlihat wajah ibu? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Jelas terdengar ya suara ibu ya? Tugas kemarin bagaimana? Ada kendala? Kok nggak ada suara yang jawab? Tugas kemarin sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang belum? Cung tangan yang belum. Bu pengen tahu. Nggak ada ya? Nggak ada yang acung berarti sudah semua. Oke, Ibu mau cek aja soalnya apa kemarin tuh? Faris. Faris, Iya, Bu. terdengar? Terdengar, Bu. Tugas apa kemarin? Ibu kasih tugas apa? Tentukan larutan yang mempunyai titik didih terbesar. Berapa soal kemarin? 2. Yang pertama apa? Yang pertama tuh yang A glukosa 0,1 m, terus yang glukosa 0,2 m. Yang ditanyakannya titik Titik didih didih yang paling besar. Glukosa 0,1 molar dengan glukosa 0,2 molar. 0,2 molar. Oke. Faris itu MIPA 3 ya? Yang dulu KM ya? Waktu kelas 10 ya? Iya, KM dulu kelas 10. Oke, Faris. Kamu jawabannya apa? A apa B? Jawabannya B, Bu. B. Kenapa? Karena glukosa 0,2 m jumlah partikelnya lebih banyak dibandingkan glukosa 0,1 m. Lebih banyak. Oke, Faris jawabannya glukosa 0,2 molar. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Sama atau ada jawaban yang berbeda? Nggak ada jawaban? Sama, Bu. Sama semua. Sama, Oke, Bu. sama ya, nggak ada yang berbeda, nggak ada yang berbeda ya. Oke, betul sekali. Jawaban untuk soal nomor 1 itu titik didih yang lebih besar adalah larutan glukosa 0,2 molar karena konsentrasinya lebih besar. Itu zat yang ada di dalamnya juga lebih banyak. Itu akan mempengaruhi titik didihnya juga semakin besar. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua oleh Anggara Saputra. Anggara, terdengar? Anggara? Anggara tidak dengar Ibu. Tidak dengar Ibu. Anggara, MIPA 3 ya. Ibu ingat ini Anggara, MIPA 3. Berikutnya Amalia. Amalia Tiffany. Dengar, Nok, Amalia? Amalia juga nggak dengar Ibu. Boleh deh, ada yang mau ngasih tahu nggak soalnya apa nomor 2 ke Ibu? Apa soalnya nomor 2? Kalian dengar suara Ibu?
Dengar, Bu. Oke, Benar, Bu. Paris. Siapa nih? Siapa? Rika. Rika, boleh Rika. Iya. Apa soalnya Rika? Nanti dulu, kok Ibu Soal suaranya nomor kecil 2. sekali ya? Kalian dengar suara kalian tuh kecil. Nanti dulu Ibu, speakernya udah besar. Iya, Rika suaranya agak diperbesar, Ibu kurang Iya, Bu. pendengarannya nih. Iya, Nomor 2 soalnya tentukan larutan yang mempunyai titik beku paling rendah. iya. Apa saja larutannya, Nok? Yang pertama glukosanya 0,2 m, yang B-nya glukosa 0,4 mol. 0,2 M dengan 0,4 M, sama-sama larutan glukosa ya. Sekarang Ibu tanya, titik beku antara negatif 1 dengan negatif 3 lebih rendah yang mana? Boleh siapa aja yang jawab? Rika boleh. Negatif 1 derajat dengan negatif 3 itu mana yang lebih rendah? Negatif 3. Negatif 3. Ya, itu lebih rendah ya, negatif 3. Oke, betul. Jadi jawabannya yang mana? Larutan glukosa 0,2 atau 0,4? 0,4 4 bukan, Bu. 4. Ibu nggak denger ya, suara kalian kecil sekali. Ya, betul, 0,4. Karena semakin banyak zat terlarut, maka titik bekunya semakin rendah. Oke, kita lihat ke sini. Oke, itu tugas yang kemarin ya, itu nanti dicatat, ada di catatannya. Kita akan bahas sekarang adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang non-elektrolit dulu, belum yang elektrolit. Di sini ada 4 sifat koligatif yang kemarin sudah disebutkan. Yang pertama adalah kenaikan titik didih, lambangnya adalah delta TB. T-nya ini dari temperatur atau suhu ya, B-nya dari kata boiling, mendidih. Jadi kita lambangnya sepakat biar tidak bingung karena buku satu dengan buku yang lain bisa macam-macam. Ada pakai D karena titik didih, kita pakainya delta TB seperti yang ada di buku cetak yang sudah kalian miliki, dipinjamkan oleh perpustakaan. Berikutnya yang kedua adalah penurunan titik beku, lambangnya delta TF. Dari F-nya ini kata apa nih? Membeku ya, freeze. Berikutnya yang ketiga adalah penurunan tekanan uap, lambangnya delta P, tekanan uapnya. Kemudian yang keempat adalah tekanan osmotik, lambangnya P. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah kenaikan titik didih. Kenapa namanya kenaikan titik didih? Kalau titik beku penurunan. Seperti yang tadi kalian tugas yang kalian cari, yang kalian sudah kerjakan, semakin banyak terlarutnya titik didih akan semakin besar atau naik. Tapi kalau titik beku semakin rendah atau mengalami penurunan. Oke, kita yang pertama kenaikan titik didih dulu ya. Ini yang lebih mudah dipahami itu adalah kenaikan titik didih karena prosesnya ini adalah proses yang tidak asing. Sebetulnya kalau di buku itu yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Kalau penurunan tekanan uap untuk pemahaman kalian akan sedikit kesulitan. Jadi yang pertama yang mudah dulu biar kalian bisa memahami dengan lebih mudah. Oke, ini kalian sudah tahu ya, 4 sifat koligatif ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah khusus larutan non-elektrolit. Karena nanti rumusannya yang elektrolit itu berbeda. Yang non-elektrolit terlebih dahulu. Oh ya, minggu kemarin sudah Ibu tugaskan kalian merangkum kan? Sudah dicatat belum semuanya? Oke, berarti lebih cepat. Kalian lebih cepat. Ini Ibu hapus ya, Ibu ganti langsung dengan... Oke, Ibu hapus dulu. Ya. Ya.
Yang pertama, titik didih. Silakan kalian dibuka catatannya. Kenaikan titik didih. Lambangnya apa tadi? Kenaikan titik didih. Delta TB. Ini kita akan coba bandingkan antara dua kondisi ya. Yang pertama, bejana berisi zat. Ini adalah air murni. Air murni. Yang ini adalah larutan gula. Larutan gula. Kalau ini dipanaskan, apa yang akan terjadi? Kalau dipanaskan, apa yang akan terjadi? Ini air murni, ini larutan gula. Apa yang akan terjadi kalau dipanaskan? Akan menguap, kemudian akan mendidih. Mendidih, yang dinamakan proses mendidih itu apa? Kalian harus memahami proses mendidih. Kalau kalian disuruh memanaskan air sampai kapan air tersebut matang? Sampai mendidih. Pada saat apa mendidih itu? Rika, aduh, terlihat berbicara tapi ibu tidak terdengar ya. Ini ibu audionya apa telinga ibunya ya? Dek, suara kecil banget. Jadi diapain ya? Bisa nggak? Apa dari sini? Dari sini? Ini mah kan suara kita. Kalau terdengar. Halo. Halo. Oh iya benar. Bukan telinga ibu berarti audionya. Iya. Apa ciri mendidih? Ini pertanyaan anak SD apa SMP atau enggak? Ya, makasih. Air blubuk. Airnya apa? Blubuk-blubuk. Oke. Pada saat mendidih itu adalah suhu maksimum di mana tidak ada perubahan suhu lagi, itu dikatakan adalah mendidih atau titik didih, suhu maksimum. Air murni dengan larutan gula, kalau kalian sudah mengerjakan tugas yang kemarin, berarti kalian bisa menentukan nih titik didih air dengan titik didih larutan bagaimana. Ibu tuliskan ini sebagai TB karena tadi titik didih adalah lambangnya TB, yang air murni TB 0, larutan gula titik didihnya Ibu TB saja. Ini sama-sama titik didih ya. Mana yang mendidih lebih lama atau suhunya lebih tinggi? Apakah air murni ataukah larutan gula? Air murni atau larutan gula? Sifat koligatif itu adalah sifat yang dipengaruhi oleh banyaknya zat yang ada di dalamnya. Berarti, banyaknya zat yang terlarut ya. Di sini mana? Air murni. Air murni berarti ada terlarutnya tidak? Tidak ada. Pelarut. Kalau larutan gula berarti ada pelarut, ada terlarut. Ada air, ada gula. Berarti zatnya di sini zat terlarut. Nah, ada zat terlarut. Maka titik didihnya antara air dengan larutan gula mana yang lebih tinggi? Air murni. Yang lebih besar. Kalau air murni tidak ada zat terlarut, Oke, Ibu penjelasannya seperti ini. Proses mendidih itu sebetulnya adalah pemutusan ikatan antara molekul-molekul yang ada di dalam larutan atau dalam zat yang ada di dalam zat cair.
terputus menjadi gas, menjadi uap. Maka kalau air murni molekulnya hanya air dengan air saja, tapi kalau larutan gula ada molekul air, ada molekul gula. Yang diputuskan akan lebih banyak untuk yang larutan gula, sehingga titik didihnya dibutuhkan energi yang lebih besar, sehingga titik didihnya akan lebih tinggi. Maka di sini TB0 itu adalah titik didih air murni, TB adalah titik didih larutan gula. Yang lebih besar sekali lagi yang mana? Yang larutan gula. Larutan gula. Berarti lambangnya begini atau begitu? Gini ya. TB0 lebih kecil dari TB. Oke, kenaikan titik didih ini bisa dituliskan dengan rumus adalah delta TB. Delta TB itu adalah kenaikan titik didih atau selisih larutan gula. Ini larutan gula kan pelarutnya adalah air murni. Maka ini bisa kita tuliskan karena yang lebih besar adalah gula, larutan gula, maka di sini adalah TB dikurangi TB0. TB0. Titik didih kondisi normal yaitu tekanan yang biasa ada itu adalah tekanan 1 atmosfer. Titik didih air murni itu berapa? TB0 untuk air pada saat tekanan 1 atmosfer. Atau umumnya deh, kalian kan tahu kalau air mendidih pada suhu berapa? 100. 100. Air ya, kalau zatnya pelarutnya beda ya, jangan diinikan, jangan disamakan 100. 100 derajat Celcius. Kalau tidak diketahui delta TB0 atau titik didih air murni, kalian harus tahu. Apalagi tidak diketahui kondisi tekanannya, itu dianggap titik didih airnya adalah 100 derajat Celcius. Ini untuk apa? Untuk kalian bisa menghitung TB-nya, TB atau titik didih larutan. Satu lagi rumusan untuk kenaikan titik didih yang kaitannya dengan konsentrasi, yaitu apa? KB dikali M. Oke. Berarti ini keterangannya di sini, Ibu tulis keterangan di sini. Delta TB itu apa? Kenaikan titik didih. Satuannya apa berarti kenaikan titik didih? Derajat Celcius. Kalau TB atau TB0, apa TB0? Titik didih pelarut. TB-nya apa? TB adalah titik didih larutan. Ini adalah titik didih larutan. Kalau TB0 itu titik didih pelarut. TB-nya adalah titik didih larutan. Berikutnya KB. KB ini adalah tetapan berarti nilainya tetap ya. Tetapan ini biasanya nilainya tetap. Kalau air itu 0,52 ya. Ada di buku juga. Ini tetapan kenaikan titik didih. Tetapan kenaikan titik didih. Sama nggak dengan catatan kalian? Ini satuannya TB0 dengan TB sama dengan delta TB, yaitu 0 derajat Celcius ya. Ibu muat nggak sih nih? Tambah dilebarin deh. Kecil banget soalnya. Ini satuannya derajat Celcius, ini juga satuannya derajat Celcius. KB-nya satuannya apa? KB-nya berarti satuannya apa? Derajat Celcius per mol. Oh, kok per mol? Molal. Derajat Celcius per molal. M-nya adalah molalitas. Satuannya apa? M kecil. Oke.
Rumusan ini bisa juga kalian sudah tahu bahwa M ini rumusan yang kemarin sudah kita ketahui, yaitu rumusan konsentrasi. Berarti ini bisa dirubah juga, delta TB sama dengan KB. Ini molalitasnya kemarin apa? Gram zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per P. P-nya kemarin apa P-nya itu? P-nya adalah massa zat pelarut atau massa pelarut. Ini nih rumusannya ada ini. Oke. Berikutnya coba dilihat di halaman 17. Halaman 17. Bukunya dibuka ya. Halaman 27, maaf. 27, uji kompetensi. Kalian lihat di nomor di nomor 12. Di nomor 12 ini nomor 12. Nomor 12. Halo. Nomor 12 sudah dibuka? Sudah dibuka? Yuk dibaca sama-sama soalnya untuk yang nomor 12. Sebanyak 18 gram zat X dilarutkan. Jangan ini dulu deh, ini hitungannya rada ini. Boleh sih. Enggak apa-apa. Nomor 12. Sebanyak 18 gram zat X dilarutkan dalam 100 gram benzena. Larutan yang terbentuk mempunyai titik didih 1,8 derajat Celcius di atas titik didih benzena. Jika tetapan kenaikan titik didih molal benzena adalah 3 derajat Celcius per molal, kalian disuruh menentukan MR zat X. Oke, kita analisis dari soal tersebut. Ya, Ibu sini. Nomor 12. Oke, yang diketahui kita analisis sama-sama. Zat terlarutnya apa? Zat pelarutnya apa? Zat terlarutnya berarti adalah zat X, zat pelarutnya adalah benzena. Kita di sini tidak pakai air. Berarti terlarutnya adalah zat X. Tulis. Terlarut adalah zat X. Pelarut adalah benzena. Oke, apa yang diketahui dari zat terlarut itu? Zat X. 18 gram, berarti yang diketahui apa? Massa. Massa dari zat X-nya berapa berarti? 18 gram. Berikutnya apalagi yang diketahui? Ini yang ditanya ya? Ini MR-nya yang ditanya ya? Ini yang ditanya MR. Kemudian benzena apa yang diketahui di sini? Massa. Massanya berapa di situ? Massa atau lambangnya di sini adalah P ya. Kalau di rumusan ini adalah P. Berapa massanya di sini? 100 gram. Terus apa lagi yang diketahui? Titik didih, tetapan kenaikan titik didih molal. Berarti K-nya, KB-nya adalah 3 derajat Celcius per molal. Terus apa lagi? 1,8 derajat Celcius. Larutan yang terbentuk mempunyai titik didih 1,8 derajat Celcius di atas titik didih benzennya. Berarti 1,8 ini Ibu tanya nih,
Apa delta TB, apa TB, apa TB0? Delta TB. Delta TB. Aduh, pinter anak ibu. Ini adalah delta TB-nya berapa? 1,8 derajat Celcius. Oke, berarti karena yang ditanya tadi apa? MR ya. Maka pakai rumus mana supaya kalian bisa menjawab? Rumus yang mana? Ini Ibu tuliskan, ini yang pertama 1, ini 2, ini 3. Mau pakai yang mana? Yang Nomor ditanyakan 3. tadi apa? MR ZX ya. ZX. Ini yang ditanyakan. Oke. Yuk, langsung jawab. Langsung. Pakai rumusan yang ketiga ya. Delta TB sama dengan KB dikali gram zat terlarut atau massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per P. Delta TB-nya ada, diketahui delta TB-nya berapa? 1,8. KB-nya ada, KB-nya 3 derajat Celcius per molal. G ini adalah massa zat terlarut 18, MR yang ditanyakan, ini 1000 ada, P-nya berarti yang 100 gram. Oke, coba kalian hitung. Coba kalian hitung. 2 menit. Ibu mau ambil minum. Hitung. Sudah? Apa Bu Tati? Bu Tati ini kenapa sih? Tahun berapa? Tahun 2016 ada ini. Terus beli kanggo, cek sanggo kono becek. Jamal. Kayaknya udah senyum-senyum. Berapa, Mal? Berapa, Mal? 300 bukan, Bu? Yang lain? Sama. Bisa ya? Sama. Ya tinggal masukin aja kan. Gampang ini sih. Berarti ininya berapa? 1,8 derajat Celcius. KB-nya berapa tadi? 3 derajat Celcius per molal. Dikali masanya berapa? 18 gram. Ini MR ya. Kemudian ininya 1000, P-nya 100 gram. Ini habis. Berarti MR-nya
Habis gram per mol. Samain. Atau satuannya jangan ditulis dulu deh, nanti kaliannya ini. Sebetulnya sih bisa aja sama. Coret. Ini coret ya, ini ini habis, tinggal nanti satuannya disesuaikan. Berarti MR-nya bagaimana? Ini habis ya, ini habis 10, ini 1,8. Berarti MR-nya pindah ke sini. Berarti ini 3 dikali 18 dibagi 1,8. Berapa hasilnya? 300. Tuh, seperti itu kalian mengerjakannya? Halo? Mau? Seperti itu? Iya, Bu. Oke. Ya, begitu deh. Nanti yang kalian ini pertanyaannya bisa macam-macam. Pertanyaan bisa macam-macam. Bisa MR, bisa massa jet terlarut, bisa delta TB, bisa juga TB atau titik didih larutan. Jadi setelah bisa saja 3 rumus ini dipakai semuanya. Ini yang diketahui, tapi yang ditanya ini, maka nanti pakai 2 rumusan ini. Oke lah, kalian kelas 12 sudah bisa. Berikutnya untuk penurunan titik beku. Ada pertanyaan sampai di sini? Kurang lebih seperti itulah. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, Ibu hapus ya. Udah Ibu hapus ya. Kita ganti penurunan titik beku. Yang kedua, penurunan titik beku. Penurunan titik beku lambangnya adalah delta TF. Kita akan bandingkan antara 2 kondisi, antara pelarut murni atau air lah, pelarut murni dengan larutan. Kalau larutannya tadi itu adalah larutan gula. Kalau ini dibekukan, maka ini akan ada TF, ini juga TF. Kalau pelarut murni ini adalah TF0, larutannya adalah TF. Oke. Sama seperti pada saat proses titik didih atau kenaikan titik didih. Proses mendidih, kalau ini kebalikannya, proses membeku. Kalau kalian bikin es, membekukan antara air murni dengan air es yang ada gula di dalamnya, itu mana yang lebih rendah? Ternyata antara air murni dengan larutan, TF-nya yang lebih tinggi itu adalah yang mana? Yang lebih besar adalah pelarut murni dibandingkan dengan larutan. Kalau larutan itu lebih rendah. Jadi lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini. Apa? Sok banget. Ya, untuk TF pelarut murni atau air titik didih pada saat tekanan 1 atmosfer berapa? Titik beku air. Berapa derajat? Berapa derajat? TF air? Perasaan kalau nggak lihat kalian itu asa ini. Berapa TF air, titik beku air?
pada saat 0 derajat, 0 derajat, apa namanya, tekanan 1 atmosfer, itu adalah 0 derajat Celcius. Sehingga rumusannya adalah delta TF. Rumusannya berarti apa? Bisa kalian ramalkan ya? Bisa kalian ramalkan. Kok ini keluar? Berarti apa rumusannya? Kok hilang kaliannya? Tapi kalian nggak hilang ya di sini. Oke. Ibu kelihatan oleh kalian? Suara terdengar? Kok di ibu tampilannya hilang? Oke. Ya. Apa rumusannya berarti? TF0 dikurangi TF. Hati-hati, kalau delta TB, TB dikurangi TB0 karena TB lebih tinggi dibandingkan dengan TB0. Kalau ini kebalikannya, TF0 karena titik beku pelarut murni lebih tinggi dibandingkan titik beku larutan. Jadi rumusannya delta TF adalah TF0 min TF. Maka nanti TF itu lebih rendah dibandingkan dari pelarut murni. Apalagi rumusannya? Delta TF sama dengan KF dikali M. Penurunan titik beku hampir sama rumusannya dengan kenaikan titik didih, tapi prosesnya yang berbeda. Kalau titik didih kenaikan, kalau titik beku adalah penurunan. Oke, biar kalian tidak ngantuk, Ibu tanya nih, keterangannya apa nih? Keterangannya. Delta TF, TF0, TF, KF, kemudian M-nya. M-nya bisa kalian rubah, ini menjadi seperti yang tadi. KF sama dengan KF dikali gram per MR dikali 1000 per P. Delta TF. Apa ini delta TF? Delta TF adalah penurunan titik beku. Lambangnya apa? Bukan lambang, satuannya. Derajat Celcius. TF0-nya adalah titik beku pelarut murni, satuannya adalah derajat Celcius. TF-nya adalah titik beku larutan, satuannya sama. Kalau 1 derajat Celcius, yang lain juga derajat Celcius. Kalau kalian pakai satuan suhu yang lain ya sama semua, harus sama. KF-nya? Konstanta beku, Bu. Tetapan penurunan titik beku. Udah selesai tah? Pada kosong. Udah selesai. Tadi ada gurunya. Lihat nggak? Oh nggak lihat. KF sama ini ya. Tetapan penurunan titik beku. Satuannya adalah derajat Celcius per molar. Ininya adalah molaritas. Ya, waktunya habis tapi sedikit lagi ya. Untuk yang ketiga dan keempat, mudah-mudahan sih dari penjelasan yang tadi kenaikan titik didih dan penurunan titik beku tanpa Ibu jelaskan juga kalian sudah bisa menganalisisnya. Berikutnya coba untuk memantapkan hitungannya, kalian kerjakan yang uji halaman tadi 27, uji kompetensi. Untuk kenaikan penurunan tekanan uap, kalian buka halaman 27, sudah dibuka? Waktunya habis. Oh, Jamal nguap. Aduh, nguap. Mal. Sudah dibuka, Mal? Halaman 28, Mal? Nomor 6.
Ini penurunan tekanan uap. Iya, kan ngajarnya belum yang lainnya. Berikutnya nomor 12, 12 sudah ya. Berikutnya nomor 17. Ini tekanan osmotik. Ya, 2 soal itu. Tekanan osmotik, jadi ada 2 yang kita belum bahas, yaitu tekanan osmotik dengan penurunan tekanan uap. Bagas, nomor berapa gas? Tadi Ibu tugaskan gas, nomor berapa? 6 materi apa itu? Materi apa 6 Bagasnya nggak konsen. Habis Bu waktunya katanya ya. Kata Bagas Ibu, saya nggak bilang begitu. Yang nomor 6 materi penurunan tekanan uap, yang nomor 17 itu materi tekanan osmotik. Tekanan osmotik mudah-mudahan kalian tidak ada masalah, paling yang ada masalah adalah penurunan tekanan uap karena di situ analisis untuk soalnya yang di atas materi yang lainnya, 3 sifat kualitatif yang lainnya. Oke, ada pertanyaan? Yang tampil di layar Ibu ada Nela, Silviana, Bagas, Jamaluddin, Nurmalida, Nurul Fadlila, Rika, Rahmawati, Aina. Wah, tampil semua kalau Ibu sebutkan. Ibu absen, download absen. Oke. Halo, MIPA 4 GCR-nya banyak yang belum masuk. Untuk minggu depan kita pakai Google Classroom. Segera nanti teman-teman yang masih belum masuk diinformasikan suruh masuk ya. Kalau tidak ada pertanyaan, halo, ada pertanyaan? Jamal? Oh, godek. Ya, Ibu cukupkan ya. Yuk, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat yang tadi sedikit itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sudah jam 10.05 ya. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Anak-anak sekalian, kelas 12 IPA 3 dan IPA 4 ya. Yang pertama dulu, screen-nya udah kelihatan ya? Dari saya. Halo? Ya, jadi nanti untuk khusus saya sendiri, saya nggak pakai Google Classroom ya. Ini saya pakai Moodle. Moodle tuh jadi learning management system yang berbasis web gitu. Jadi nanti saya pakai itu ya untuk kelas yang saya ajar. Ya. Jadi sekali lagi saya nggak pakai Google Classroom, tapi saya pakainya pakai Moodle ya. Nah nanti apa yang perlu dipersiapkan nanti kalian masuk kemudian saya butuh email kalian nanti usernya saya buatkan ya. Nanti setelah itu kalian bisa akses web saya ini ya yang https learning.suprayogi.net ya. Nanti kamu akses link ini nanti masuk ke e-learning saya ya gitu ya. Jadi untuk tahap selanjutnya kelasnya sudah saya buat. Nah, nanti supaya kalian bisa mengakses, nanti kalian saya tambahkan sebagai user. Jelas ya? Nah, nanti untuk MIPA 3 dulu ya. Contohnya nih. Untuk MIPA 3 contohnya ya. Ya. Nah, untuk MIPA 3 nih. MIPA 4-nya belum saya edit. Nanti untuk MIPA 3 usernya seperti ini. Namanya first name-nya ya, Amalia Tiffany Ramadan. Last name-nya ini angkatan ya. Angkatan 2019, kelasnya MIPA 3. Jadi semua last name-nya sama ya. Satu angkatan. Kemudian username-nya ini diambil dari NIS ya. 4 angka terakhir NIS ya, nomor induk siswa tapi tidak pakai titik ya. Kemudian password awalnya sama, Semansa PLB semua. Nanti kamu masukkan emailnya ya. Emailnya nanti diminta password baru. Jadi kalau yang ini namanya current password, nanti kamu diminta password baru dan minta konfirmasi password baru. Gitu. Jadi saya sekarang yang saya butuhkan adalah email dari kalian ya. Tolong tulis emailnya dengan benar, terus nanti kirim ke saya gitu. Nanti biar nggak satu selesai saya langsung upload, nanti kamu bisa akses gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Ada pertanyaan? Jadi nanti tugasnya kalian saya kirimkan file Excel-nya, kamu tuliskan email masing-masing ya. Email masing-masing, terus kirim lagi ke saya, nanti saya uploadkan usernya. Nah setelah oke nanti kalian bisa mengakses e-learning itu. Ada pertanyaan? KM-nya siapa? Jamal sama Jamal paham nggak Mal? Paham ya? Paham, Pak. Nanti Jamal mengkoordinir itunya ya, pengumpulan emailnya ya. Iya, Pak. Ya, jadi email teman-teman dikumpulkan. Tolong tuliskan dengan benar ya, hati-hati, jangan sampai salah. Ya. Karena kalau sudah oke nanti saya daftarkan sebagai user. Nah setelah itu baru kalian bisa akses. Itu untuk pembelajaran luringnya ya. Gitu. Nanti saya settingnya per minggu. Setting per minggu itu gini. Nanti kamu tiap minggu tuh harus kirim upload tugas gitu. Yang pertama tugasnya kan kemarin sudah ya. Kalau nggak salah clipping ya.
Jadi setiap hari kamu, bukan setiap hari, setiap minggu kamu harus upload upload clipping. Ya, clippingnya bebas ya. Boleh dari media media elektronik, boleh dari media cetak. Tapi kalau dari media elektronik tetap harus di print out ya, print out kemudian ditempel di kertas terus dikasih ya layaknya kayak clipping aja. Ya, di bahasa Indonesia kan sudah diajari ya cara bikin clipping ya. Nah, seperti itu. Ntar di foto clippingnya atau di scan boleh, tadi upload. Seperti itu. Ya, itu untuk untuk tugas tiap minggunya ya, tiap minggunya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kemudian kemarin saya ditanya tentang masalah dumbbell itu ya. Nah, nanti kamu searching di YouTube ya cara membuat dumbbell atau barbell gitu. Saya dapat beberapa, silakan dilihat dulu ya. Tapi kamu bisa coba lihat yang lain. Sebentar. Kelihatan nggak, Neng? Halo? Belum? Belum ya? Belum. Kelihatan nggak? Kelihatan? Halo? Enggak. Halo, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Mbak. Kelihatan Kelihatan? tapi nggak ada. Kelihatan, Mbak. Saya izin dulu sebentar ya.
Hilang Pak videonya.
Ya, nanti kalian bisa lihat video-video lain ya di YouTube ya, cara apa namanya buat dumbbell atau barbelnya ya. Saya rasa untuk pertama ini dulu ya, yang mudah dulu aja, dumbbell aja kayak tadi ya. Ya, jadi nanti beratnya juga jangan berat-berat, maksimal 5 kilo ya. Maksimal berapa? 5 kilo total, berarti beratnya 2,5 tuh. Apa namanya? Sebelah kanan sebelah kiri ya. Nah, buat juga jangan 5 kilo aja satu, tapi satunya yang misalnya 3 kilo buat perempuan ya, buat latihan perempuan ya. Jangan lupa tulis identitas kelasnya ya sama tahun ajarannya. Jelas ya? Kelompoknya udah dibagi ya? KM kelompok udah? Ya, kelompok udah dibagi, terus silakan dibuat. Ya, jadi sekali lagi maksimal 5 kilo aja ya. Bebannya maksimal 5 kilo. Ya. Oke ya, nah kita lanjut sekarang ke materi. Materinya ya, kita materinya ke materi kelima dulu ya. Langsung ke kebugaran jasmani dulu ya, karena ini materi yang paling fundamental di era sekarang ya, pas COVID ini ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, memahami hakikat kebugaran. Ini sudah ya, dari kelas 1 sampai kelas 11 kan udah khatam ya. Apa namanya? Kebugaran jasmani itu apa, kamu udah hafal. Kemudian memahami dan mempraktekkan bentuk latihan kebugaran jasmani ini udah ya. Ini kelas 11 ya, kelas 10, kelas 11. Kalau kelas 11 harusnya sudah bisa mendesain ya, mendesain bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Ya, harusnya udah bisa. Jadi mendesain bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga nih, yang sekarang kamu fokus di kelas 3 sebenarnya lebih ke mengolah dan menginterpretasikan hasil tes ya, dan pengukuran. Jadi di kelas 2 ini kamu akan melakukan praktek, sebenarnya praktek pengukuran ya. Jadi tes itu adalah alatnya ya, kemudian pengukuran itu adalah prosesnya ya. Nah, nanti langsung aja. Ya. Ya, jadi nanti dalam proses pengukuran tuh ada alatnya ya. Alatnya tuh ya berupa tes ya, berupa tes untuk mendapatkan data ya, data dari alat yang sudah dipraktekkan ya. Nah, setelah dapat data, nanti datanya diolah ya. Nah, misalnya contoh nih, untuk tes kekuatan otot ya, itu ada alatnya ya, namanya hand
dinamometer. Ya, ini tujuannya untuk mengukur kekuatan otot lengan. Ya. Nah, tapi alat ini kita nggak punya ya. Jadi nanti kita yang kita coba nanti yang kita punya aja. Kemudian yang kedua back dinamometer. Ini untuk mengukur komponen kekuatan otot punggung. Ya, alatnya namanya back dinamometer. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini nanti ini yang kita coba kita punya. Ya, mengukur daya tahan dinamis otot flexor. Lengan flexor tuh berarti gerakan memendek ya. Nah, pakainya palang tunggal. Palang tunggal kita punya di sekolah nanti. Kita coba. Kemudian yang kedua, push up. Ya. Ya, untuk mengukur komponen daya tahan dinamis otot lokal ekstensor. Ekstensor itu berarti gerakan meluruskan lengan ya. Jadi dihitungnya pada saat lengannya lurus ya, push up. Kemudian sit up ini yang biasa kita lakukan untuk mengukur daya tahan otot perut. Kemudian daya tahan kardiovaskuler, anaerobik, sama aerobik ya, otot jantung. Ini alatnya, tes kelentukan ada nanti, pakai flexometer bisa, ya. Kemudian tes komposisi tubuh melalui tes kelincahan dan koordinasi. Oke ya, nah itu nanti yang yang kita akan lakukan. Ya. Nah tapi setelah tes itu nanti kita dapat data ya, nanti datanya kita olah ya sampai nanti kalian tuh bisa membuat seperti ini nih. Jadi data itu bisa dibaca ya. Ya, jadi diolah. Ya. Oh, sampai nanti kalian bisa dapat seperti ini. Ya. Jadi misalnya untuk tes tadi yang misalnya ini yang gampang aja. Push up misalnya ya, nanti bisa ketahuan. Untuk kategori yang baik sekali, misalnya laki-laki itu lebih dari 50. Ya. Kalau perempuan lebih besar dari 49. Nah, ini datanya dari mana? Ya data dari hasil tes itu gitu. Nah, kalau semua siswa melakukan tes ini, ya kamu bisa buat nilai dan kategori ini khusus untuk SMA 1 Plumbon gitu. Ya. Tapi ini nggak bisa digeneralisasi untuk seluruh SMA di kabupaten, nggak bisa. Karena ini hanya datanya diambil dari SMA 1 Plumbon aja, ya gitu. Nah, karena misalnya yang saya ajar hanya kelas MIPA 3 dan MIPA 4, berarti nilai kategorinya berdasarkan untuk dipakai untuk kelas MIPA 3 aja. Ya, nanti kamu tahu nih. Berarti nanti nilai dan kategori daya tahan otot dengan push up dan sit up untuk MIPA 4 berbeda ya. Mungkin bisa jadi di MIPA 3 untuk pria yang baik sekali itu lebih dari 50, tapi untuk MIPA 4 mungkin hanya lebih dari 45 misalnya. Ya, itu berdasarkan data pengukuran ya. Nanti ujungnya seperti ini nih. Ya. Jadi nanti data kasar itu hasil tes itu bisa dibaca ya. Nah ini misalnya untuk kelincahan. Ya, satuannya detik ya kalau kelincahan. Ya. Ini untuk kelenturan. Ya. Ini untuk tes kecepatan misalnya. Nah ini untuk tes lari. Lari 2,4 ya.
Yang ini yang 12 menit. Ya. Kalau 12 menit berarti yang diambil jaraknya ya. Jarak tempuhnya. Setelah 2 menit berhenti, jaraknya berapa? Nah, setelah dicocokkan dengan tabel-tabel tersebut, didapat hasil pengolahan tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Kita dapat menginterpretasikan hasil tersebut berupa kesimpulan ya tingkat kebugaran jasmani seseorang. Oke ya. Ada pertanyaan dulu. Silakan ada yang tanya. MIPA 3, MIPA 4. Ada pertanyaan? MIPA 3. Jadi ini nanti harus praktek ya, karena kita harus mengukur kebugaran jasmani seseorang. Setelah diukur, kita dapat data, datanya diolah, baru nanti kita bisa bikin kriteria berdasarkan data tadi tuh. Si A masuk kategori baik, sangat baik, cukup atau sedang. Ya, nah ini namanya patokan norma ya, norma. Ya. Jadi tidak bahasanya itu bukan pakainya patokan acuan. Kalau pakai patokan acuan tuh nanti ada anak yang tidak lulus ya. Kalau ini enggak semuanya masuk ya, tergantung kemampuannya. Kalau dianya kemampuannya bagus berarti masuk di kategori baik sekali. Kalau dia kemampuannya jelek dia masuk di kategori kurang ya. Kurang. Jadi tidak ada anak yang tidak masuk kategori. Tapi kalau pakainya patokan acuan, nanti bisa jadi anak itu nggak masuk ya di komponen di kategori kurang aja dia nggak ada. Ya. Dan sekali lagi nanti hasilnya itu tidak bisa digeneralisasikan. Kalau dulu waktu kalau nggak salah dulu pernah dilakukan untuk seleksi OSIS ya, itu kita pakai blip ya. Ada yang masih ingat ya? Pakai blip, pakai suara itu. Ya. Nah, itu mungkin sebelum pandemi ya. Jadi nanti bolak-balik diukur berapa kebugaran jasmaninya. Ada pertanyaan enggak? Jelas semua tadi. Halo? Di suara saya kedengaran enggak? Halo? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Waduh. Pinter semua ya. Untuk pembuatan itu jelas ya? Pembuatan dumbbell ya? Nah, nanti di kelas 12 tuh kalian belajar latihan sirkuit ya. Latihan sirkuit sebentar. Bentar. Ya. Program latihan sirkuit. Ini nih ya.
Jadi nanti ada namanya program latihan sirkuit ya. Jadi sirkuit itu ini yang program latihan kombinasi ya. Jadi bisa digabung antara unsur kelenturan bisa, kemudian daya tahan otot bisa, ya, kemudian kecepatan bisa, ya gitu. Nah, nanti bentuknya yang biasa kamu biasa sering lakukan atau lihat bentuknya dalam bentuk pos-pos ya. Gitu. Misalnya nih dibuat 10 pos ya. Di setiap pos atlet diharuskan melakukan suatu bentuk latihan tertentu. Nanti kita yang desain ya. Gitu. Ya. Jadi di setiap pos itu ada bentuk latihannya. Gitu. Misalnya push up di pos 1 push up 10 kali ya. Kemudian di pos 2 sit up 10 kali ya. Di pos 3 misalnya back up 10 kali. Nah, itu tidak ada jeda ya. Setelah pos 1 langsung pindah pos 2. Ya. Latihan dapat dilakukan tanpa atau dengan menggunakan beban gitu. Jadi boleh menggunakan beban kayak dumbbell atau barbel atau boleh pun enggak ya. Berarti ya pakai beban badan sendiri gitu. Ya. Setiap di posnya bebas, silakan ditentukan ya bentuk latihannya. Ya. Ini juga harus berada di lapangan yang memungkinkan ya, karena tiap pos itu jangan terlalu dekat ya, kalau terlalu dekat nanti bisa bisa kecelakaan ya, tabrakan dan sebagainya. Ya. Jadi nanti sebelum melakukan tes yang sebenarnya, kalian harus betul-betul bisa melakukan gerakan di tiap-tiap posnya ya dengan benar gitu ya. Jadi jangan asal melakukan, nanti karena sirkuit pas di pos 1 push up-nya hanya setengah ya. Jadi nggak full push up-nya karena terburu-buru ya gitu. Jadi gerakannya harus benar dan cepat ya, karena sirkuit itu menggunakan waktu, jadi terbatas waktunya. Kemudian di setiap pos dia melakukan dengan sebaik-baiknya dan sesikat-sikatnya ya, secepat mungkin. Ya. Kemudian kalau sudah nanti dia pindah ke pos selanjutnya. Ya. Terus sampai selesai di pos 10, ya nanti waktunya dicatat. Nah itu satu set ya. Kalau misalnya kamu mau coba 2 set bisa lakukan hal yang sama. Ya setelah istirahat 1 menit misalnya. Itu. Oke ya, nah ini contohnya nih. Di pos 1 misalnya lari zigzag ya. Oke. Di pos 2 chest pass bola basket ya. 20 kali ya. Di pos 3 habis selesai, habis itu pindah ke pos 3. Ya, pos 3 itu sit up ya. 10 kali. Kemudian di pos 4 wall bouncing ya, dengan bola ngedesain. Ini melempar bola ngedesain tuh bola yang berat itu ya. 10 lemparan. Di pos 5 nanti squat jump. Ya. Kalau ada bebannya taruh di pundak ya. Ya, kemudian di pos 6 naik turun tangga ya. Di pos 7 press, bebannya kira-kira 20 kilo, aduh berat ini ya. Ya. Kemudian pos 8 menendang bola ke tembok 10 kali kanan kiri ya. Kemudian rowing 10 kali dengan berat 20 kilo, dan terakhir di pos 10 itu lari 400 meter secepatnya ya. Nah ini contohnya ya 10 pos. Jadi nanti kalau untuk kita ya jangan sampai 10 pos ya, 5 pos aja udah cukup ya. Ya lumayan ya, 5 pos aja itu udah ya.
Nah, ini kemarin yang kita bahas ya tentang apa namanya? Dumbbell dan barbell. Silakan dibaca dulu. Ya, jadi ini yang kemarin saya jelaskan ya, barangkali saya yang kebalik atau kalian yang kebalik ya. Jadi dumbbell itu adalah versi kecil dari barbell ya. Jadi kalau barbell itu panjang ya, tapi kalau dumbbell itu kecil ya. Jadi nanti kalian buatnya kalau seperti di video itu berarti apa itu? Dumbbell apa barbell? Kalau yang di video. Halo? Yang di video itu berarti apa? Dumbbell apa barbell? Dumbbell. Dumbbell ya. Jadi kamu buatnya dumbbell aja satu ya. Nah, kalau barbellnya panjang tuh ya. Nah, pilih barbell atau dumbbell. Dibaca ya. Ya. Cuman kalau pakai barbell itu harus hati-hati ya. Jadi misalnya kalau yang kanan 10 kali, ya yang kiri juga 10 kali ya. Nah, nanti yang kanan 10 kali, yang kirinya nanti 5 kali, ntar kamu ototnya besar sebelah ya. Jadi nanti kalau dilihat nggak simetris ya, nggak bagus. Ya, jadi harus sama. Kira-kira risiko cederanya besar mana? Dumbbell sama barbell. Jadi dumbbell dan barbell tujuannya pertama memaksimalkan kontraksi otot ya. Dan yang kedua mencegah cedera. Kira-kira yang lebih rentan cedera yang mana? Dumbbell apa barbell?
Ya, jadi lebih rentan cedera yang dumbbell ya. Ada pertanyaan Kak nih? Kalau nggak ada, nanti KM saya kirimkan itunya ya, apa namanya, user untuk modelnya ya. Saya kirim. Sekali lagi, tolong isi emailnya dengan hati-hati ya. Emailnya hati-hati. Nanti kalau sudah, saya uploadkan sebagai user. Ya. Nanti setelah itu kalian bisa mengakses e-learning saya. Ya, bisa masuk ke situ. Ya. Ya. Bisa masuk ke sini ya. Gitu. Ya. Nanti isinya apa nih, bisa dilihat ada materi dan sebagainya ya. Ini masih belum ya, ini sambil apa, sambil proses ya. Jadi nanti setiap minggu kalian harus upload clipping ya. Kemudian jangan lupa tugas untuk apa tuh, beli alat skipping ya di rumah buat latihan, karena skipping itu latihan fisik yang paling memungkinkan ya untuk sekarang ya. Kalian nggak usah keluar rumah ya, di rumah bisa untuk latihan aerobik ya, bisa pengganti untuk lari. Jadi nggak usah lari, ganti dengan skipping aja di rumah ya. Kalau dulu waktu kelas 10 masih ingat ya, yang laki-laki itu minimal 3 menit ya, non-stop ya. Kamu bisa mainkan 3 set ya. Kemudian jedanya kamu bisa dengan push up, pas selesai 1 set kamu bisa push up ya. Kemudian habis itu main lagi ya, 3 menit lagi, habis itu push up lagi, 3 menit lagi push up lagi, kayak gitu ya. Untuk perempuan ya 1,5 menit cukup ya. Setelah itu perempuan bisa sit up kalau nggak kuat push up-nya ya. Lakukan selama 3 set ya. Ya, insya Allah kalau dilakukan dengan konsisten akan meningkatkan kebugaran ya. Apa yang meningkat kalau skipping berarti paru jantung sama daya tahan otot tungkai bawah ya. Kalau kamu tambah push up berarti daya tahan otot dada, kalau tambah sit up berarti daya tahan otot perutnya ya. Silakan dicoba di rumah. Sementara sih tugasnya itu aja dulu dari saya, clipping dulu sama tugas dumbbellnya silakan dimulai ya. Jadi maksimal bebannya 5 kilo ya, 5 kilo. Jadi bulatannya itu 2,5 itu. Tapi jangan buatnya 5 kilo aja, karena untuk perempuan terlalu berat ya. Silakan buat yang satunya 2 kilo boleh ya, atau 3 kilo. Saya rasa itu aja ya. Nanti KM bisa tunggu WA-nya nih, saya kirim data dari modelnya. Oke ya. Itu aja dari saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan ya? Ya, ya. Bisa aja sih.